Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil. Semuanya itu dijelaskan oleh Bidan Sinta. Silakan Bidan Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum untuk ibu-ibu para hadirin peserta seminar kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anemia di kalangan ibu hamil sedang marak di Indonesia. Ini bukan hanya membuat ibu cepat merasa lelah dan pusing, tetapi juga bisa menyebabkan bayi baru lahir dengan berat badan rendah dan juga meningkatkan resiko komplikasi pada ibu. Untuk mencegah anemia ada beberapa langkah. Yang pertama, mengonsumsi tablet tambah darah, dan yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi, dan yang ketiga, rajin pemeriksaan HB setiap 1 trimester sekali. Bu, jika tablet tambah darah membuat mual, apa solusinya ya? Hal ini sering terjadi. Sebaiknya diminum dengan jus jeruk karena vitamin C dapat mempercepat penyerapan zat besi. Izin bertanya Bu Bidan, apakah peran suami juga penting? Pastinya, dukungan dari sang suami sangat krusial. Contohnya mengingatkan istri untuk minum tablet tambah darah. Yang kedua, menyiapkan makanan sehat. Dan yang ketiga, menemani konsultasi ke bidan. Jadi ibu tidak hanya berjuang sendiri. Ibu bidan izin bertanya, jika ibu-ibu hamil malas mengonsumsi obat tambah darah dikarenakan rasanya pahit, bagaimana ya cara motivasinya ibu-ibu biar supaya tetap minum tambah darah itu? Pertanyaan yang bagus. Untuk kafir bisa menerapkan cara sederhana, yaitu saat posyandu bisa menjadwalkan minum bersama. Yang kedua, untuk mengadakan lomba keluarga sehat, yang ketiga, pendekatan komunikasi efisien. Jangan lupa memanfaatkan media poster, video pendek, dan juga media sosial seperti WhatsApp komunitas. Jadi pencegahan anemia merupakan tanggung jawab bersama ibu hamil, suami, keluarga, kader, dan juga tenaga kesehatan. Mari kita sebarkan informasi ini melalui arisan pengajian media sosial. Dengan itu, semakin banyak ibu yang menyadari pentingnya anemia. Sehat ibu, sehat bayi, sehat keluarga. Terima kasih Bidan Sinta, penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga setelah ini seluruh peserta lebih berkomitmen untuk menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kepala aku pusing sekali, badan terasa lemas. Sayang, kamu kenapa? Kamu juga hari ini nggak terlihat sehat. Ah, itu mah wajar. Ibu hamil emang kayak gitu. Dulu ibu juga seperti itu. Makan telur asin aja, pasti nanti sembuh. Tapi Bu, badan saya terasa lemas. Bahkan untuk berdiri saja saya tidak kuat. Sari, kamu kenapa? Wajahmu kamu juga pucat sekali. Ibu lihat kelopak mata kamu juga pucat, Sari. Sepertinya ini gejala anemia, deh. Karena saya dulu hamil juga seperti itu. Sebaiknya segera diperiksakan ke bidan saya, Sari. Ya, gak usah repot-repot ke bidan. Ini hal biasa pada ibu hamil. Bu, maaf, tapi ini anak pertama aku. Jadi aku akan bawa sekarang ke bidan Nisa. Selamat pagi Ibu dan Bapak, apakah ada keluhan pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu Bidan, saya merasa badan saya tidak enak dan terasa pusing. Baik, saya periksa dulu ya. Kapan terakhir kali kamu periksa kandungan? 2 bulan yang lalu Bu Bidan. Baik, Ibu silakan berbaring di sana. Baik Ibu, saya periksa dulu ya. Baik Bu Bidan.
Tekanan darahmu sangat rendah sekitar 80/60 mm Hg dan kelopak mata bundanya juga terlihat pucat. Ini menunjukkan terjadinya gejala anemia yang sangat berbahaya bagi kesehatan ibu hamil. Anemia merupakan masalah serius karena darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi, sangat berbahaya untuk kamu dan bayi. Berbahayanya bagaimana, Ibu? Anemia bisa menyebabkan bayi lahir prematur, kurang berat badan, dan juga pendarahan. Tapi jangan khawatir, masih bisa kami tangani dengan baik. Silakan duduk, Ibu. Kebetulan sekali saya ingin meminta tolong untuk menjelaskan tentang makanan yang baik untuk anemia pada ibu hamil. Tentu saja Bu Bidan, baik Bu Sari harus banyak mengkonsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung, juga daging merah, lalu telur, ikan, dan buah-buahan. Dan yang paling penting juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah yang nantinya akan diberikan oleh Bu Bidan. Baik Bu Ratna, saya akan memastikan istri saya mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Baik, ini saya berikan obat tablet tambah darah. Diminum setiap hari, lalu konsultasi ke saya 2 minggu lagi. Kalau masih buruk, segera dirujuk ke rumah sakit. Mas, perut aku sakit sekali. Sepertinya aku mau melahirkan. Astaga sayang, kamu kenapa? Ayo ke bidan desa sekarang. Tenang-tenang, ini masih mulas biasa. Dulu saya melahirkan di rumah aja. Bu, tidak. Saya bawa sekarang ke bidan desa. Soalnya dia anemia, apalagi dia anak pertama saya. Halo bidan desa, istri saya sekarang lagi kontraksi. Baik Pak Budi, bawa Sari ke puskesmas sekarang. Saya menunggu sambil bersiap-siap. Sari pembukaanmu sudah 6 cm, tapi saya khawatir dengan anemiamu. Dewi siapkan alat monitoring dan juga infus. Siap Bidan, Sari saya akan pasang infus ya, ini untuk menjaga kondisi tubuhmu tetap stabil. Bidan, saya takut. Gimana kalau misal terjadi sesuatu? Saya Bidan Sinta, saya akan mendampingi persalinan. Aduh, sakitnya. Bunda kuat, bayimu pasti sembuh. Sakit sekali. Bidan, bagaimana kondisi istri saya sekarang? Budi, kondisi Sari saat ini masih stabil, tapi anemianya cukup berat. Saya harus bersiap-siap merujuknya kalau terjadi komplikasi. Dewi, cepat hubungi dokter Ina. Kita harus merujuknya ke rumah sakit karena membutuhkan penanganan spesialis. Baik Bu Bidan. Kenapa Bu Bidan? Apa istri saya mengalami kondisi yang sangat berat? Budi, ini keputusan terbaik untuk Sari dan bayinya. Anemianya cukup berat dan membutuhkan transfusi darah. Di sini fasilitasnya terbatas. Dipindah ke rumah sakit. Saya akan ikut menemani, jangan takut, ini demi kebaikanmu. Sari, Ibu ikut ke rumah sakit ya. Kamu tidak sendiri, Sari. Baik Bu. Ambulans sudah saya hubungi Bidan. Selamat malam, saya Dr. Ina. Bagaimana terkait kondisi pasien saat ini? Dokter, usia kehamilan Ibu Sari 38 minggu dengan anemia berat, HB 7 gram, pembukaan 8 cm, dan tekanan darah 90/60. Baik, untuk kondisi Ibu Sari saat ini memang sangat serius Dr. Budi. Jadi kita akan melakukan operasi sesar dan juga transfusi darah. Kita mohon kepada Ibu. Baik dokter. Untuk keluarga bisa menjadi ruang tunggu ya. Baik. Budi, yakinlah Sari dan bayinya akan selamat. Kita sudah berusaha maksimal. Maafkan Ibu Budi,
Ibu salah meremehkan kondisi Sari. Ternyata anemia itu serius. Tidak apa-apa Bu, yang penting Sari dan bayinya selamat. Sari sudah ditransfusi 2 bulan darah, kondisinya sudah stabil, namun Ibu Sari harus dirawat dulu untuk beberapa hari ke depan karena untuk penyembuhan. Baik Bu Dokter, makasih atas informasinya. Sama-sama ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih semua yang sudah membantu saya dan bayi saya. Syukur Alhamdulillah kamu dan bayi kita selamat. Selamat ya Sari, ini adalah contoh pentingnya deteksi dini dan rujukan yang tepat waktu. Betul, jika tidak segera dirujuk, akan bisa terjadi perdarahan yang hebat sehingga bisa mengancam nyawa ibunya. Jadi kita bekerja sama dengan baik dengan ibu bidan-bidan. Setelah pulang, tetap melakukan kontak erat. Anemia wajib diobati sampai tuntas. Dan jangan lupa ASI eksklusif untuk bayi bunda. Meskipun lahir dengan berat agak rendah, dengan ASI yang cukup, bayi bunda dapat tumbuh dengan sehat. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Kesehatan ibu hamil tidak boleh dianggap remeh. Maafkan ibu salah mengira kalau anemia itu biasa saja. Ternyata bisa berbahaya ini. Tidak apa-apa Ibu, yang penting cucu Ibu selamat. Terima kasih atas dukungannya semua. Teman, kasus ini mengajarkan kita tentang pentingnya deteksi dini anemia pada ibu hamil. Yang kedua, komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga. Yang ketiga, keputusan rujukan yang tepat waktu. Dan keempat adalah kerjasama tim dalam penanganan kasus. Yang penting memang percaya pada tenaga kesehatan profesional, bukan hanya pada mitos atau tradisi yang belum tentu benar. Alhamdulillah dan selamat untuk kelahiran anak pertamanya ya. Selamat Bu. Terima kasih.